되신 주, 우리 삶의 참 소망이 되시어 모든 문제를 지나 승리로 우리를 주 사랑으로 이끌어 주시네. 주님의 말씀이 우리의 모든 마음과 영혼을 정케 하시네. 영원한 삶으로 우릴 초대하시니 주의 그 뜻 따라 영원히 살아가리. Let's sing together. Feel my mood. Feel my mood. Believe the talents we're pagkarapan ng kapastiyan. Mabukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Feel my mood, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Sing it again, feel my mood. Feel my mood, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau sucikan setiap hati pikiran kami. Kuasai setiap kami supaya hati kami boleh diisi oleh firman Tuhan. Supaya di mana Engkau ada Tuhan, yaitu di dalam hati kami. Supaya jiwa kami juga disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Supaya setiap pengharapan yang sudah hilang, orang yang sudah putus asa, yang tidak punya tujuan, supaya mereka menemukan kembali jalan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang punya masalah, yang punya persoalan tantangan. Kiranya Tuhan Engkau tolong mereka yang sakit dalam pekerjaan, karir, studi mereka, bahkan keuangan. Kiranya Tuhan Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, Engkau menyegarkan semuanya. Kami semua Tuhan berdoa untuk mereka yang tidak bisa hadir atau yang terhalang. Kiranya Engkau memberkati bahkan setiap saudara kami yang dari Korea, yang ada di Jakarta, yang dari Korea tinggal di Jakarta, yang dari luar kota, dan mereka yang melayani Engkau. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Kalau hari ini kita boleh merasakan dan bersama-sama dengan orang-orang Korea yang sama-sama percaya Tuhan. Supaya kekristenan kita ini menjadi saudara di dalam Tuhan. Yang perlu saudara hari ini yaitu kita baru merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Firman Allah mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali sia-sia. Banyak orang berkata, bangkit itu benar enggak? Alkitab itu benar enggak? Isi firman itu benar enggak? Semua orang bertanya-tanya, itulah namanya pergumulan iman. Selama ada di dunia, iblis itu mencoba untuk menghalangi orang percaya kepada Yesus. Sehingga tugas kita lah hari ini untuk menceritakan bahwa Tuhan itu telah bangkit dari kematian menebus dosa kita. Salah satu saudara, yaitu kalau saya berjumpa dengan orang-orang muda atau orang yang belum kenal Tuhan, banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kebenaran firman Allah. Salah satu contoh yaitu 400 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya menuliskan tentang satu kebenaran yang belum terungkap saat itu dan pada abad ini baru terungkap. Itu menunjukkan bahwa firman Tuhan Alkitab itu ya dan amin. Kita lihat dulu Yesaya 40 ayat 22. Dia Tuhan yang bertakhta di atas bulatan bumi. Saudara lihat ayat ini. Jadi 400 tahun sebelum Yesus, berarti 2400 tahun yang lampau, Alkitab sudah mencatatkan bahwa bumi ini bulat. Tetapi banyak orang-orang tidak menyadari tentang firman ini sehingga mulai terjadi keraguan-raguan. Tetapi bagi orang percaya, firman itu ya dan amin. Sekali lagi, dia Tuhan yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Tepuk tangan dulu untuk firman Allah yang benar. Ini satu ayat mungkin kita simpan untuk anak-anak muda, yang ketika berjumpa daripada kita berdebat, gak akan memenangkan orang. Tapi tunjukkan 1-2 ayat, mereka akan mulai timbul percaya. Oleh sebab itu tema hari ini, kebangkitan yang berkelanjutan. Artinya Yesus yang bangkit, bukan hanya Yesus yang bangkit. Apakah kita ini sudah bangkit? Itu pertanyaannya. Kita lihat dulu firman Allah. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 6. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka yaitu para perempuan, Maria Magdalena dan sebagainya, pergi ke kubur, yaitu kuburan Yesus, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri di dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan.
Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Itu yang ngomong malaikat Tuhan, dan memang kuburannya kosong. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Kita kembali ke ayat 1 dan ayat 2. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Apa artinya ini? Saudara, kita dengar, nanti kita akan dengar pujian lagi. Tapi ini perlu kita simpan. Bukan bicara Yesus bangkit saja, tetapi ini menunjukkan makna yang penting di akhir zaman. Para perempuan ini pergi ke kubur Yesus membawa rempah-rempah, berarti dia pergi punya tujuan mungkin, yaitu pergi ke kubur Yesus, melayani Yesus, membawa rempah-rempah. Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Tetapi mereka ke kubur Yesus. Hari ini menunjukkan juga bahwa jangan sampai kita ini pergi ke gereja, pelayanan, ibadah, berkorban, tapi sebenarnya kita pergi ke kuburan. Walaupun ada Yesus, tetapi itu kuburan. Artinya apa, saudara? Kita pelayanan, kita ke gereja, melayani Tuhan, katanya ada Tuhan, tapi Tuhan tidak ada di gereja. Karena kita anggap gereja itu seperti kuburan. Kasih mula-mula sudah tidak ada. Saya mungkin, saudara mungkin, saudara kita sudah berkorban. Hati kita murni, menjauhi dosa. Sudah bagus. Cuman satu yang diingatkan. Kita telah meninggalkan kasih semula. Terlalu berat. Jadi bagi orang-orang Kristen yang lama, pelayanan jangan menganggap itu sudah bagus. Kalau tidak ada kasih mula-mula, kita ke gereja itu sama dengan ke kuburan. Tidak ada Tuhan. Kalau kasih itu mula-mula hilang. Saya percaya semua cinta Tuhan, saya percaya semua berkorban, saya percaya semua orang melayani, saya percaya semua orang hatinya murni. Tetapi kalau kasih mula-mula hilang, maaf, itu firman Allah mengatakan, engkau sudah jatuh terlalu dalam, bertobatlah. Bukan untuk saudara, kita juga pendeta sama. Jadi ini harus kita ingat, bukan hanya kita bagus. Hal yang kita lihat selanjutnya, kita pergi ke gereja, orang ini pergi ke kuburan dengan hati yang sedih. Tidak ada tujuan, pengharapannya hilang. Karena dia pergi ke kuburan Yesus, dianggap sudah mati. Kita ke gereja, justru saudara kita mesti renungkan bahwa tujuan kita itu mungkin hilang. Mungkin kita di gereja mengalami tekanan, aduh mesti ke gereja lagi, tekanan berat lagi pelayanan. Mungkin pengharapan sudah tidak ada, makanya kasih mula-mula kita hilang. Itu yang paling bahaya. Kita juga melihat, kalau kita bicara poin pertama ini bicara kuburan. Mungkin kita saudara sudah di kuburan itu, kalau mereka bawa rempah-rempah. Terus kita bangun kuburan itu megah, tapi tidak ada Yesus. Kerap kali tanpa sadar, kita membangun gereja kita melebihi dari membangun manusia. Jujur ngomong, seharusnya kita membangun gereja mau besar silakan. Tapi yang utama membangun manusianya. Amin. Ini gereja sudah mengarah kepada persaingan ketat. Bukan untuk membangun manusia,
mereka membangun kuburan, ya itu tidak ada Yesus, tapi dimegahkan semua. Sehingga ketika murid-murid atau para perempuan ke kuburan, "Hai, mengapa kamu mencari Yesus? Dia hidup, mengapa engkau mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini." Baru mereka keluar. Amin. Artinya di sini, ayo kita tetap ke gereja. Tetapi jangan buat gereja itu seperti kuburan. Tanpa pengharapan, tanpa kasih mula-mula. Kita harus berkobar-kobar kembali. Itu hal yang pertama, saudara. Suatu hari, saya mendapatkan satu mimpi dari Tuhan. Saya tidak memaksakan orang percaya, karena itu cuma mimpi. Mau percaya atau tidak itu urusan masing-masing, tapi saya harus bersaksi dengan benar. Ketika saya melihat sebuah tempat, ada sebuah desa, dari ujung ke ujung itu, saya termangu-mangu ada seorang gadis kecil datang. Terus dia berkata, "Bapak, antar saya sampai ke ujung desa sana." Saya bilang, "Oke, ayo saya antar." Waktu saya injak jalan pertama, itu kaki saya menginjak sesuatu yang bunyi. Ternyata ranting-ranting. Yang tanpa sadari itu penuh di jalanan. Saya injak lagi, bunyi ranting-ranting itu. Ketika sudah dua-dua ini sudah di tengah-tengah ranting, saya mengangkat satu lagi tidak bisa. Ranting itu berubah menjadi tangan manusia. Lautan tangan manusia sampai di ujung. Tidak ada orangnya, cuma tangan-tangan. Dan berkata, Fengki, cangkokkan aku kembali ke pohon." Saya melihat kiri kanan, pohonnya sudah banyak rantingnya hilang. Saya tidak bisa jalan terus. Tuhan mengajarkan kepada saya, banyak orang di gereja tanpa sadar sudah dipotong oleh Tuhan. Karena kesombongan kita, karena duniawi kita, karena kita telah menjadikan gereja seperti kuburan, karena kita sudah meninggalkan kasih semula, kita merasa di gereja itu menjadi beban, bukan satu kerinduan kepada Allah yang berkobar-kobar. Coba saudara lihat, yang pelayanan, yang juga ke gereja kan datang cuman, walaupun senang pun karena nyanyi aja, tapi hatinya penuh tekanan. Berubahlah hari ini. Berubahlah hari ini. Hal yang kedua kita lihat, yaitu kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita. Kalau kita rayakan Yesus bangkit, ya. Tapi ingat, apakah kita sudah bangkit? Gereja mengadakan ibadah kebangkitan yang hebat, tapi mereka tidak bangkit. Kita lihat dulu firman Tuhan, perjanjian lama sebelum Yesus datang di dunia. Mungkin ayat ini lama kita tidak membaca, lupa. Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Firman Tuhan mengatakan, mari, itu undangan, kita akan berbalik kepada Tuhan. Jadi berbalik. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Jadi kalau ada masalah, jangan takut, pasti ada way out-nya. Kalau ada problem, pasti ada jalan keluarnya. Itu janji Tuhan. Yang penting berbalik. Tapi saudara, ayat kedua ini sangat mengagumkan. Iya, Tuhan akan menghidupkan kita. Tuhan akan menghidupkan kita. Kapan kita mati? Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Artinya hari ketiga dong. Tuhan akan menghidupkan kita pada hari ketiga. Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya.
Artinya di sini waktu Yesus mati, itu mati karena dosa kita. Waktu bangkit, bukan dia bangkit saja. Sebenarnya kita yang dibangkitkan. Tepuk tangan dulu Tuhan yang luar biasa. Mari teman-teman, ayo kita bangkit. Amin. Kita harus bangkit. Bukan merayakan Tuhan yang bangkit. Inilah persoalan gereja. Bukan kita tidak di gereja. Bukan kita tidak melayani. Persoalan paling mendasar itu ada pada kita hari ini. Makanya pendeta khotbah terus, saudara. Oh, aku sudah tahu ayatnya. Persoalannya hati kita. Makanya ayat yang ketiga muncul. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Pada waktu Tuhan itu bangkit, saudara, sebenarnya dia adalah Tuhan, kembali ke Tuhan. Tapi persoalan tidak sederhana itu. Kitalah yang harus bangkit. Tahun depan kita akan merayakan kebangkitan Yesus. Tahun depan kita akan merayakan kebangkitan Yesus lagi. Tapi kapan kita mau bangkit? Persoalannya kita yang tidak bangkit. Kenapa? Karena kita terjebak di dalam ritual dan agamawi. Kita kurang mengenal Tuhan. Saya kasih contoh sederhana. Dulu kita manusia berdosa. Warna coklat. Kemudian Tuhan datang. Dia memberikan darahnya kepada kita. Saudara lihat, kita manusia berdosa, tapi ada darah Yesus di dalam hati kita. Akhirnya kita bangga, aku sudah jadi anak Allah. Dosaku sudah ditebus, darah Yesus ada pada aku. Aku punya karunia, aku diberkati. Selalu kita ngomong ini terus. Kita lupa, saudara. Sebentar ya. Kita lupa bahwa seharusnya lah kita bukan hanya sebagai anak-anak Allah. Terus karena ada percaya Tuhan, ada darah Yesus, ada mujizat. Ada pelayanan di gereja, terus kita menonjolkan aku anak Allah, aku punya karunia, aku kaya, aku diberkati, aku pendeta besar, aku ini. Yang diomongkan kita terus, seharusnya dia masuk di dalam Tuhan. Yang kelihatan bukan dia, tapi Tuhan. Yang dibicarakan bukan ritual. Gerejaku besar, doaku panjang, karuniaku hebat, uangku banyak. Yang diomong Tuhan itu maha besar. Jadi kita harus kembali kepada Tuhan. Sebab itu kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Yaitu Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 15. Kata Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bukan satu, jamak, sahabat-sahabatnya. Jadi Yesus memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Terus kata Yesus, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku.
Jadi tujuan Yesus mati dan bangkit bukan cuma menebus dosa kita, menjadikan kita anak Allah, tetapi kita harus bertumbuh. Tadi yang saya katakan tadi di luar itu, kita berkata di mana-mana, aku anak Allah. Aku sudah di gereja pelayanan. Tapi ini dibuat oleh Yesus, darah Yesus. Tetapi Tuhan ingin setelah Yesus perbuat pada kita melalui darahnya, kita harus tenggelam di dalam firman Allah. Supaya kita menjadi sahabat Allah, sahabat Tuhan. Jadi kita yang sudah percaya, tingkatkan imanmu. Untuk menjadi sahabat Tuhan, ada beberapa ayat yang menceritakan bagaimana menjadi sahabat Tuhan. Saya ambil 4-5 ayat tapi saya tidak terangkan, tapi saudara catat. Orang yang takut akan Tuhan itu menjadi sahabat Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 boleh dicatat. Tuhan bergaul karib, akrab dengan orang yang takut akan Dia. Ya, saya tadi Yohanes 15 sama. Dan perjanjian diberitahukan kepada mereka, kepada sahabatnya. Ini perjanjian lama, Mazmur. Tapi Yesus juga katakan dalam kitab Yohanes, orang yang takut Tuhan. Mazmur 34 ayat 7, apakah takut Tuhan cuma bergaul akrab? Tidak saja. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang takut akan Tuhan. Lalu yang meluputkan mereka. Kalau saudara takut Tuhan, gak usah takut. Ada ada malaikat yang menjaga. Jadi bukan hanya bergereja. Jadi bukan hanya aku sudah percaya Tuhan. Jadilah sahabat Tuhan. Takut Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Kita harus takut Tuhan. Mazmur 25 ayat 12. Ini ada puluhan ayat takut Tuhan, tapi saya ambil cuma 5 atau 6 saja. Supaya kita ada senang. Oh, takut Tuhan itu banyak hal. Yang terakhir, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bukan jalan dia, bukan seleranya. Suatu malam, ini persoalan saya. Saya mengundang seorang tamu pendeta di kota saya. Saya mengajak mereka makan kesukaannya ikan tim. Setelah makan, bertanya terus sama saya jawab. Banyak terus saya jawab. Tanpa sadar, duri tertelan. Saya rasa sakit. Cuma saya diam saja. Saya diam, masih ngomong-ngomong, oke. Akhirnya saya minum banyak. Pendeta berkata, oh Pak Fengki suka minum ya. Padahal ini sakit saudara. Kalau kasih air supaya durinya jatuh. Dia masih ngomong, saya ambil nasi. Saya taruh di sendok, saya putar-putar. Seperti gumpalan. Saya ambil, saya telan. Supaya maksudnya durinya jatuh. Enggak jatuh. Orang itu berkata begini, Pak Fengki kalau makan sering seperti begitu ya. Saya bilang iya. Setelah omong-omong saya ke toilet. Saya gak bisa tambah dalam. 2 jam saya mulai demam, muka saya merah. Jam 11 malam saya pulang. Saya berkata sama anak saya, kita ke rumah sakit UGD, darurat emergency, untuk ngambil ini karena sakit. Sudah malam, besok aja di sebelah rumah ada klinik dokter. Ya besok saya tidur sudah demam. Malam hari saya bermimpi ada seorang pemuda datang.
Dia berkata kepada saya, buka mulut. Loh, saya bilang, tunggu dulu. Siapa kamu? Dia tidak jawab. Saya dari sahabatmu. Buka mulutmu. Saya bisa buka sendiri mulutnya dalam mimpi. Tangannya masuk sebentar, selesai. Oh, ini malaikat. Saya ngomong tanya sama dia. Karena ada jemaat punya usaha yang punya pergumulan. Tuan, Bapak, ada satu jemaat punya persoalan ini. Bagaimana way out-nya? Itu urusan Tuhan. Akan urusan Tuhan sendiri. Dia pergi lenyap. Saya bangun, hilang demam, duri itu hilang. Beberapa hari kemudian saya ke dokter teman saya di Jakarta. Saya menginjil dia tentang Tuhan. Terus saya cerita. Dokter berkata begini, Pak Fengki, kena duri saja kok ngerepoti Tuhan. Jadi kena duri kok bikin repot Tuhan. Saya bilang saya enggak merepoti Tuhan. Gitu loh. Saya enggak bicara mujizat besar atau kecil bagi saya. Tapi satu kata-kata yang masuk dalam telinga saya. Saya dari sahabatmu. Saudara, hari ini bukan mujizat besar atau kecil. Tapi Tuhan mengatakan engkau adalah sahabatku. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan melalui firman Tuhan hari ini. Supaya ibadah kebangkitan Yesus, yaitu revival rally, supaya Tuhan setiap orang boleh membawa kebangkitan. Mengubah hidup kami semuanya. Supaya kami tidak bangga dengan kami diberkati menjadi Kristen. Tetapi kami ingin supaya setiap orang kembali berkobar-kobar. Punya tujuan pengharapan dan tidak di dalam tekanan. Kau memberkati kami semuanya Tuhan. Bahkan pujian yang akan dibawa lagi. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di tempat ini. Supaya kami menikmati hiburan, kekuatan, kuasa, kasih Tuhan. Melalui ibadah, pujian, revival rally ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Thank you, Lord. Maybe this moment we stop to worship you, Lord. But still, in every moment in our life, we worship you, Lord. In every aspect of life, in the day, night, in the good and the bad time, we always worship you, Lord. Thank you for today, for this evening, Lord. Thank you for the worship. Thank you for the sermon. Thank you for the We Love team. Thank you for friends from Korea, from Bogor, from Bandung, from everywhere. Thank you, Lord, for everything, Lord. We're grateful for you, Lord. We're grateful for you, Lord. Terus Tuhan Yesus bekerja dalam setiap hidup kami, Bapa. Kami mungkin stop pada malam hari ini, Tuhan. Tapi roh kami terus, Bapa, menyembah Engkau, Tuhan. Dalam keadaan baik, dalam keadaan susah apapun, Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada, Bapa, bersama dengan kami, Tuhan. Supaya kami dapat menyaksikan perjalanan hidup rohani kami bersama Engkau, Tuhan. Kepada dunia ini, Tuhan Yesus. Kau telah mengalahkan maut. Kau telah memegang kunci kerajaan surga, Tuhan Yesus, untuk kami semuanya, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Let's pray together. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai semua kepada jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk di mana Engkau percayakan untuk kami mengembalakan gereja best, gereja blessing in the spirit ini, Tuhan Yesus. Bapa, kami berterima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu, Tuhan Yesus.
Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum bagi Engkau Tuhan, yang berkenan kepada Engkau Tuhan Yesus, sebagaimana persembahan Habel Bapa. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kami. Dan Dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia ini. Dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless you all. Thank you.